Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian? Tentunya saya berharap Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya semua dalam suasana yang penuh sukacita. Pada malam hari ini kita berada di dalam ibadah keluarga dalam rangkuman program Firman-Mu Pelita Bagi Hidupku. Firman-Mu Pelita Bagi Hidupku ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita memang seharusnya berada di dalam firman Tuhan, agar hidup kita ini berjalan di dalam terang Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu persembahan pujian dari seorang anak muda yang selalu berkata bahwa hidupnya ia ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari Angel Remondon dengan judul Yesus Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan.
Pujian yang barusan kita dengar sungguh pujian yang indah. Pujian ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus yang adalah juru selamat hidup kita, Ia adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah dan kekelaman. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita juga akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan malam hari ini terdapat di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Amos pasal 2 ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kami telah dihibur oleh puji-pujian yang sungguh menguatkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan hidup kami, akan menjadi penopang kami untuk tetap berjalan di jalan-jalan-Mu. Terangilah hati pikiran kami ya Tuhan dengan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Amos pasal 2 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima, yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum firman Tuhan ini disampaikan, mari saya ajak terlebih dahulu kita mengenal siapakah Amos ini. Amos adalah seorang yang tinggal di dalam kerajaan Yehuda, berprofesi sebagai seorang peternak domba dan juga sebagai petani buah ara. Domba-domba hasil ternaknya juga digunakan sebagai korban bakaran di bait suci di Yerusalem. Ada hal yang menarik lainnya. Selain dia sebagai seorang peternak dan sebagai seorang petani, ia juga memiliki kecakapan akan pemahaman agama dan juga pemahaman politik. Namun, Allah memakai Amos untuk tugas yang sangat besar. Allah mengutus Amos ke tengah-tengah kehidupan warga kerajaan Yehuda dan Israel untuk memaklumkan sebuah pemberitahuan kepada bangsa mereka, yaitu Allah akan menghukum Yehuda dan juga Israel. Sebuah tugas yang tentunya tidak mudah, karena bagaimanapun juga Amos adalah bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Tetapi ini harus dilakukan, harus dijalankan perintah dan maklumat dari Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah
menghukum Yehuda dan Israel. Kita ketahui bahwa bangsa Israel terpecah dua di tahun 500 sebelum Masehi menjadi kerajaan Yehuda dan Israel. Bukankah Allah mengasihi Israel? Bukankah Allah sangat menyayangi mereka? Lalu kenapa Allah harus menghukum mereka? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar, Allah sangat mengasihi. Ini diwujudkan dan dinyatakan dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan dalam perjalanan 40 tahun menuju tanah perjanjian, begitu banyak kasih Allah dinyatakan kepada bangsa ini. Bagaimana bangsa ini menyertai perjalanan 40 tahun mereka, melewati berbagai macam pencobaan, masalah, bahkan intayan dari musuh-musuh kerajaan-kerajaan di sekitar mereka. Dalam perjalanan penyertaan Allah ini, Allah memberikan hukum Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani disebut Taurat, atau yang lebih sering juga disebut Taurat. Taurat ini diberikan untuk mengikat hubungan Allah dan umat Israel, dan untuk menjadikan bagaimana bangsa Israel mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Salah satu perintah hukum Taurat adalah mereka tidak boleh membuat atau menyembah patung atau ilah lain selain Allah. Karena Allah itu kudus, dan umat Israel pun harus kudus. Ini jelas, ini tegas. Namun dalam perjalanannya dan dalam kenyataannya, bangsa Israel seringkali mereka juga berpaling, menyembah kepada dewa-dewa Baal-Baal lain, dewa-dewa bangsa lain. Dan ini jelas membuat Allah menjadi murka. Jika Bapak Ibu membuka pembacaan Amos dari pasal 1, di situ terlihat bahwa Allah juga menghukum atas bangsa-bangsa lain. Dan menarik juga, di pasal 2 ini, di judul perikop tadi, hukuman atas Yehuda. Dan di ayat 6 ada juga perikop berjudul hukuman atas Israel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah tidak kompromi terhadap dosa. Allah tidak kompromi atas pelanggaran, sekalipun itu terjadi pada bangsa atau umat yang dikasihi. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agak mirip-mirip ya bangsa Israel dengan kehidupan saya, mungkin juga dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita seringkali juga dalam perjalanan hidup ini mengecewakan Tuhan. Kita seringkali juga dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali juga mencari solusi, mencari alternatif di luar Tuhan. Kita seringkali juga sudah tidak lagi mau mengandalkan Tuhan dikala hidup kita sedang dalam posisi yang terdesak. Tidak ada memang manusia yang tidak hidup dalam pergumulan. Bahkan keluarga-keluarga Kristen pun juga hadapi hidup dalam pergumulan. Tapi apakah ini menjadi alasan untuk kita tidak setia pada Tuhan? Apakah ini menjadi alasan untuk kita mencari solusi-solusi di luar Tuhan? Tentunya ini bukan menjadi suatu pembenaran. Kita memang sering melakukan ini dengan tidak sadar
Tapi seringkali kita juga melakukan ini dengan sadar. Kita seringkali mencari jalan lain di luar jalan-jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini juga, di tengah pandemi COVID-19, wabah pandemi ini bukan hanya berdampak pada kehidupan kesehatan masyarakat dan bangsa, bahkan dunia, tapi juga membawa dampak kepada kehidupan sosial. Dan yang lebih terasa sekali adalah berdampak kepada kehidupan ekonomi. Dampak ekonomi ini juga dirasakan oleh banyak keluarga-keluarga Kristen. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen, kepala keluarganya mungkin harus dirumahkan karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan gaji. Kalaupun ada yang masih bisa bekerja, mungkin gajinya sudah tidak lagi full. Sementara biaya hidup, tanggungan terus tetap harus dipenuhi. Ini kalau kita tidak sikapi dengan iman kepada Tuhan, kita akan hidup di dalam frustasi, kecewa, bahkan kita mulai cari solusi. Dan berbahaya kalau solusi itu di luar Tuhan. Kita akan seperti mirip-mirip kehidupan bangsa Israel seperti dalam pembacaan tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang tidak mudah. Pergumulan tetap ada, bahkan akan selalu ada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, di mana posisi iman kita ketika pergumulan ini terjadi? Anak-anak muda, di mana imanmu ketika kamu harus mempersiapkan masa depan, sementara banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik itu di sekolah, baik itu di bangku kuliah, maupun ketika mencari pekerjaan. Ibu-ibu rumah tangga juga memiliki tantangan-tantangan juga menjadi seorang ibu yang tetap taat dan setia melayani suami dan juga melayani anak. Apalagi kalau ibu yang juga bekerja. Bapak-bapak yang harus menjadi imam dalam rumah, menjadi juga pekerja dalam kehidupan. Di mana imanmu ketika harus menghadapi tekanan-tekanan pergumulan? Di mana posisi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus Juru Selamat yang tidak berubah kasih-Nya dulu, kini, sampai selama-lamanya. Pergumulan tetap ada dan bahkan ada. Bahkan kita diizinkan oleh Tuhan untuk melewati lembah-lembah kelam dan bukit-bukit yang terjal. Tapi Ia selalu berjanji, Ia akan tetap setia dan selalu ada untuk kita semua yang bersandar dan berharap kepadanya. Jangan sekali-sekali tinggalkan Ia, karena Ia sumber pertolongan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya iman kita terus bertumbuh dan tetap kuat dan teguh di saat-saat seperti ini. Saatnya iman kita semakin kuat, dan saatnya juga keluarga saling menopang. Anak harus menjadi anak-anak muda, anak-anak yang juga membawa suasana yang menggembirakan buat orang tua. Di tengah-tengah harus di rumah saja. Ibu-ibu sebagai istri yang melayani suami dan juga ibu sebagai anak harus juga membawa sukacita dalam rumah. Harus menjadi pendoa bagi suami dan anak. Dan bapak-bapak yang harus terus tetap bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita
dan mempermalukan kita. Janjinya ya dan amin. Mungkin saat ini kita memang tampaknya seperti pintu-pintu tertutup. Tapi percayalah, ada banyak pintu-pintu lain yang Tuhan siapkan untuk kita bisa keluar dari permasalahan akibat pandemi COVID-19. Ia bukan hanya menjanjikan kelegaan, tapi ia juga menjanjikan kemenangan bagi setiap anak-anak yang bersandar dan berharap kepadanya. Dan biarlah kita semua tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa persoalan boleh terjadi. Kita boleh berjalan dalam lembah-lembah kelam, tetapi percaya juga bahwa Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, karena tangannya siap untuk mengangkat kita kembali, membawa kita kepada kemenangan dan sukacita. Teruslah setia kepada Tuhan Yesus. Teruslah bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, akan menjadi penopang, penolong bagi kehidupan saya dan keluarga Bapak, Ibu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami melalui firman bahwa Engkau adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu, yang tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, iman kami di tengah-tengah kehidupan saat-saat ini yang harus membutuhkan banyak sekali kekuatan. Dan biarlah kekuatan itu hanya kami dapatkan melalui Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-sekali pun meninggalkan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman ini akan tetap tinggal dalam hidup kami dan akan selalu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.